Pernah sadar nggak, di antara kita itu seringnya kita bangun pagi, lalu langsung sibuk dengan rencana kita sendiri. Dengan apa yang harus kita kerjakan hari ini, kita susun semuanya, kita pikirkan semuanya, kita jalani semuanya dengan cara yang kita anggap sudah benar. Padahal, belum tentu semua yang kita rencanakan itu benar-benar yang terbaik untuk kita. Benar nggak sih? Dan belum tentu juga semua yang kita anggap baik itu baik di hadapan Allah. Kita seringnya sedang mengatur planning dengan sendirinya yang kita anggap bahwa semua hal yang kita lakukan hari ini, bahwa semua hal bisa kita lakukan hari ini, namun seringnya gagal atau bahkan tidak terrealisasi sama sekali. Itu sebabnya. Kadang di tengah hari kita merasa lelah, kita merasa penuh, kadang juga bingung sendiri. Ternyata bukan karena hidup kita yang terlalu berat, tapi karena kita menjalani semuanya dengan kemampuan kita sendiri. Dan tanpa sadar, kita lupa melibatkan Allah di awal langkah kita. Padahal ada satu cara sederhana yang bisa membuat kita merasa lebih tenang, merasa lebih jalannya itu mendapatkan petunjuk dan terstruktur gitu, yaitu dengan cara menyerahkan pilihan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, melalui sholat istikharah. Selama ini, kita sering mengenal bahwa sholat istikharah itu hanya untuk keputusan besar, saat bingung memilih banyak pilihan, untuk menentukan jodoh, atau hal-hal penting dalam hidup. Padahal, kita juga bisa melibatkan Allah dalam hal-hal kecil yang kita jalani setiap hari. Seperti yang pernah saya dengar dari ceramahnya Ustazah Halimah Al-Idrus, beliau menyarankan untuk kita melakukan sholat istikharah di pagi hari sebelum kita keluar rumah dan sebelum kita melakukan aktivitas di luar rumah. Bahwa kita bisa membiasakan sholat istikharah itu sebagai bentuk untuk kita menyerahkan pilihan, sebagai bentuk untuk kita menyerahkan pilihan hidup kita kepada Allah. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan hanya kekuatan untuk menjalani hari, tapi kita juga butuh pilihan terbaik dari Allah. Bayangkan, sebelum kita memulai aktivitas, kita berhenti sebentar, kita luangkan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk sholat istikharah dan berdoa. Bagaimana caranya? Ya, cara melakukan sholat istikharah itu sama seperti sholat sunat pada umumnya. Dengan niatnya, usolli sunatan istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat ini dilakukan 2 rakaat di pagi hari. Biasanya di antara kita kan seringnya melakukan sholat duha. Nah, sholat istikharah ini waktunya sama seperti sholat duha. Jadi mulai sekarang, mari kita tambahkan sholat istikharah di pagi hari. Jadi sebelum sholat duha, kita sholat istikharah dulu. Caranya bagaimana? Ya, caranya sholat istikharah ini 2 rakaat, lalu salam. Setelah salam, baca doa. Dan doanya juga sudah diajarkan seperti yang doanya juga sudah diajarkan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, doanya berbunyi seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhanku, ada hari baru yang Engkau minta aku menjalaninya. Ya Allah, maafkanlah aku tidak mengerti cara menjalaninya sesuai yang Engkau mau tanpa petunjuk darimu, ya Allah. Bimbinglah hamba-Mu ini menjalani hari ini dengan cara yang baik. Bimbinglah lisan saya, ya Allah, untuk berbicara yang baik. Bimbinglah mata saya untuk bisa melihat yang baik. Bimbinglah telinga saya, ya Allah, untuk mendengar kebaikan. Bimbinglah kaki saya untuk melangkah menuju tempat yang membawa kebaikan. Bimbinglah tangan saya untuk melakukan apapun yang membawa kebaikan. Dan bimbinglah seluruh anggota tubuh saya, bimbinglah perut saya agar jangan pernah masuk makanan yang syubhat dan haram di dalamnya. Bimbinglah hati saya, ya Allah, agar bisa merasa dengan rasa yang benar. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan di masa lalu dan mohon petunjuk-Mu untuk saya bisa menjalani hidup seperti yang Engkau mau di masa sekarang hingga di masa yang akan datang. Itu doa yang diajarkan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, setelah berdoa, bisa membaca sholawat. Sholawatnya terserah sholawat yang biasanya kita baca, lalu setelah sholawat, Fatihah. Nah, sudah, begitu. Nah, setelah itu, jika kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan, kita bisa menambahkan afirmasi positif untuk diri kita, agar hati kita semakin lebih tenang. Berikut ini afirmasinya. Ya Allah, hari ini aku akan menjalani banyak hal. Aku akan
bertemu banyak keadaan, akan membuat banyak keputusan. Dan aku tidak tahu mana yang terbaik untukku. Maka pilihkan untukku ya Allah, sesederhana itu, tapi bisa mengubah cara kita menjalani hari. Karena ketika kita sudah menyerahkan pilihan kepada Allah, hati kita jadi lebih tenang, tidak terlalu khawatir, dan tidak terlalu takut salah. Karena kita tahu yang kita jalani hari ini bukan hanya hasil dari rencana kita, tapi juga hasil dari apa yang kita serahkan kepada Allah. Dan dari situ, kita mulai merasakan perbedaannya. Mari coba kita pelan-pelan kita lakukan, lalu kita rasakan perbedaannya. Menjalani hari dengan diri kita sendiri, dengan keputusan diri kita sendiri, dan menjalani hari bersama Allah. Karena seringkali hal-hal kecil dalam hidup kita berasal dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita lakukan. Coba mari kita luangkan waktu sebentar sebelum memulai aktivitas. Tidak harus lama, tidak harus sempurna. Cukup 2 rakaat dan 1 doa yang tulus untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan setelah itu jalani hari seperti biasa. Tapi dengan hati yang lebih tenang, tentunya. Karena kamu sudah melibatkan Allah di awal langkah kita. Semoga hari ini Allah memilihkan yang terbaik untuk kita dan membimbing setiap langkah kita. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.